Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Engkau berikan kesempatan untuk kami bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 20 Maret 2021 kita akan belajar dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat 27. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-27. Judulnya adalah Elim dan apa reaksi Anda? Elim dan apa reaksi Anda? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kehidupan bangsa Israel bisa menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Terutama saat mereka berada di padang gurun. Saya sebut sebagai bangsa Israel generasi padang gurun. Ketika mereka menuju tanah Kanaan. Ada hal-hal dari kehidupan bangsa Israel yang harus kita hindari saat ini. Namun kita seringkali jatuh ke dalam persoalan yang sama begitu, yang mirip-mirip begitu ya, yang dimana bangsa Israel juga jatuh di dalamnya. Seringkali kita akan jatuh, nanti kita perhatikan ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita diajak untuk belajar dari kehidupan bangsa Israel dan menghindari hal-hal yang harus kita hindari, tidak kita teladani dari kehidupan bangsa Israel. Secara khusus kali ini kita akan belajar mengenai reaksi atau respons bangsa Israel terhadap situasi. Kita akan lihat dulu ayatnya, Keluaran pasal 15 ayat yang ke-27 demikian. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat itu jelas mengatakan bahwa mereka tiba di Elim. Nama Elim di dalam bahasa Ibrani itu juga Ailim, itu artinya pohon besar. Pohon besar. Tapi menurut saya kemungkinan yang dimaksud adalah pohon banyak atau banyak pohon. Ini sesuai dengan konteksnya. Di sini disebutkan 70 pohon kurma. Jadi menurut saya ini bukan pohon besar yang artinya satu dan besar sekali, bukan. Tetapi pohon banyak atau banyak pohon. Karena di dalam bahasa Ibrani itu banyak itu seringkali juga sama artinya dengan besar. Itu kan gadol ya. Besar, banyak itu sama itu di dalam bahasa Ibrani. Elim adalah tempat perhentian kedua bagi bangsa Israel setelah mereka menyeberangi Laut Merah atau Laut Tebrau. Perhentian pertama adalah di Mara. Elim itu letaknya di antara Mara dan padang gurun Sin. Mara dan padang gurun Sin. Ini dekat pantai timur Laut Merah. Sekarang orang mengenal di dalam bahasa yang lain yaitu Wadi Garandel. Wadi Garandel. Itu sekarang dikenal seperti itu namanya. Itu adalah sebuah oasis yang berjarak 100 km dari Suez, dari terusan Suez ya. Itu jaraknya 100 km Wadi Garandel itu. Nah, dari Mara itu jaraknya 12,8 km. Apa yang menarik di Elim itu? Kalau kita baca ayat itu jelas mengatakan bahwa di Elim
ada 12 mata air dan ada 70 pohon kurma. Mengapa ini disebutkan? Mengapa ini disebutkan di dalam penulisan Alkitab ini? Karena itu penting, penting. Kita tahu bahwa mereka, bangsa Israel, itu berada di padang gurun. Berada di padang gurun. Bahkan ketika keluar dari Mesir, mereka sudah mendapati padang gurun. Lalu mereka menyeberang dengan pertolongan Tuhan tentunya menghadapi padang gurun juga. Kita tahu kisahnya di Mara, mereka menghadapi air yang pahit. Walaupun kemudian Tuhan ubah menjadi manis. Jadi ini penting ketika disebutkan 12 mata air dan juga 70 pohon kurma. Penting bagi kehidupan bangsa Israel yang berada di padang gurun. Artinya bahwa untuk beberapa hari, bahkan mungkin ya bisa dikatakan bulan ya, itu kebutuhan bangsa Israel tercukupi. Kurma ini merupakan makanan yang khas lah ya bagi orang-orang padang gurun. Karena kurma ini kan mengandung gula ya, mengandung manis, kalsium dan banyak zat-zat yang terkandung di dalam kurma. Dan itu menjadi kekuatan tersendiri. Kalau Bapak Ibu diberi kesempatan untuk naik Gunung Sinai, kan seperempat perjalanan terakhir itu kan naik Gunung Sinai jalan kaki. Sebelumnya kan naik onta. Nah Bapak Ibu kalau dari hotel itu ambil aja kurma, ya, kurma. Itu untuk kekuatan. Makan kurma di jalan. Untuk kekuatan. Tidak bikin sakit perut, tidak bikin kekenyangan, tidak bikin ingin ke belakang, tidak. Kurma itu ya tidak usah banyak, tetapi itu mengandung zat yang bisa menjaga stamina dan juga menguatkan kita ketika di dalam keletihan. Itu kurma. Jadi kurma itu penting bagi kehidupan orang-orang padang gurun. Maka di sana itu sangat terkenal dengan kurma-kurmanya. Nah, bagi bangsa Israel tentu saja kurma juga merupakan makanan yang sangat penting karena mereka berada di padang gurun. Jadi ini kebutuhan makanan ini ya boleh dikatakan dalam tanda kutip terpenuhi. Mungkin saja bekal mereka masih ada, mungkin saja ya sisa-sisa sedikit mungkin masih ada. Dan kurma ini menambahkan kekuatan mereka untuk bertahan di padang gurun. Ditambah lagi mata air. Ya, perhatikan ini, mata air. Jadi dari minum, dari makan itu tercukupi. Ini pentingnya. Pentingnya Elim di sini. Ada 12 mata air dan ada 70 pohon kurma. Yang artinya bahwa kebutuhan bangsa Israel, kebutuhan pokok itu tercukupi. Ya, walaupun tidak lama karena beberapa juta ya orang Israel yang keluar dari Mesir. Disebut 600. 600 itu laki-laki. Ya, kalau istrinya saja ada udah 1 juta lebih. Lah kalau anaknya 2 misalkan ya itu sudah berapa juta ya? 100 juta lebih 2 juta, hampir 2 juta. Kalau anaknya ada yang 3 dan seterusnya. Banyak. Oleh sebab itu tidak lama berada di persinggahan-persinggahan. Ya, termasuk di Elim ini tidak lama, tetapi sementara mereka ada di sana, itu kebutuhan pokok mereka tercukupi. Itu kepentingannya. Tetapi perhatikan, ya, ada satu hal yang hendak kita fokus ke sana. Mari kita perhatikan. Di ayat ini, ya, di ayat ini, di Elim ini, tidak ada respons yang ditunjukkan oleh bangsa Israel. Tidak ada respons di sini. Ayat 27 ini tidak ada respons. Ini hanya cerita saja bahwa mereka berada di Elim. Tidak ada reaksi. Artinya mereka tenang-tenang saja, bukan? Mereka tenang-tenang saja. Mereka bisa terima keadaan di Elim. Mereka bisa tinggal di Elim dengan tenang. Mengapa? Nah itu tadi, 12 mata air dan 70 pohon kurma. Itu membuat mereka tenang-tenang saja. Tapi perhatikan peristiwa sebelumnya.
Menurut penafsir, mereka berada di Mara cuma 1 hari 1 malam. Jadi perhatikan ayat 24. Saya bacakan. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, jadi ketika mereka berada di Mara, mereka menemukan air itu pahit. Dikatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Tetapi di Elim tidak ada kisah itu. Di Elim tidak ada reaksi itu. Di Elim tidak ada respon seperti itu. Di Elim tidak ada sungut-sungut bangsa Israel. Di Elim tidak ada gerutuan bangsa Israel. Di Elim tidak ada pemberontakan bangsa Israel. Karena apa? Karena kebutuhan minum dan makan mereka tercukupi. Itulah bangsa Israel generasi padang gurun. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka menggerutu, mereka mengeluh, mereka memberontak kepada Tuhan dan Musa. Tetapi ketika mereka diberkati, mengalami kecukupan, mereka diam saja. Mereka diam saja, tidak ada reaksi di sini. Itulah bangsa Israel generasi padang gurun. Jadi di Mara mereka memberontak, ada sungut-sungut, tetapi di Elim tidak ada. Mereka tenang-tenang saja. Karena ada berkat Tuhan melimpah bagi mereka. Itulah sifat mereka, generasi padang gurun. Mari kita evaluasi diri kita. Bagaimana Anda dan saya ketika kekurangan? Ketika mengalami kekurangan uang, ketika mengalami kekurangan dalam segi perekonomian, bagaimana Anda dan saya ketika mengalami tekanan-tekanan kehidupan ini, ketika mengalami masalah-masalah yang menurut Anda dan saya masalah yang besar, bagaimana dengan kita? Seperti apa respons kita? Seperti apa reaksi kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pada umumnya manusia di bumi ini, termasuk juga orang Kristen, orang percaya, itu bereaksi negatif dengan keadaan yang demikian. Ketika mengalami penderitaan, lalu bereaksi, Tuhan di mana Engkau? Bertanya-tanya, seakan-akan Tuhan tidak pernah dekat dengan mereka. Seakan-akan Tuhan tidak pernah menolong. Seakan-akan Tuhan tidak pernah memperhatikan di mana Engkau Tuhan. Karena mengalami penderitaan. Coba kalau Tuhan berkati, Tuhan berikan uang yang banyak, Tuhan berikan perekonomian yang mapan, pekerjaan yang mapan, gajinya besar. Coba, kan tenang-tenang saja. Ya lumayan kalau ada bersyukur. Tapi bisa jadi lupa. Tenang-tenang saja. Karena berkatnya banyak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita diperingatkan oleh firman Tuhan ini. Supaya kita tidak mengikuti jejak langkah tindakan sikap hidup dari bangsa Israel generasi padang gurun. Yang menggerutu mengeluh ketika ada masalah. Dan tenang-tenang saja kalau tidak ada masalah. Bapak, Ibu, mari kita evaluasi. Kalau kita masih seperti bangsa Israel padang gurun, yang mengeluh menderita karena menderita, yang menggerutu karena menderita, karena mengalami masalah, maka kita harus bertobat. Harus bertobat. Harus berubah. Harus berubah. Tetapi seandainya kita sudah menjadi orang yang bisa menerima keadaan, baik penderitaan maupun kebahagiaan, baik banyak uang maupun tidak, baik ekonomi mapan maupun tidak, kalau kita sudah bisa menerima itu, maka bersyukurlah dan terus minta kekuatan kepada Tuhan. Karena di lain kesempatan itu akan terjadi lagi. Masalah akan ada lagi, kebahagiaan akan ada lagi, dan seterusnya.
Itulah ujian iman kita. Maka kita perlu bersyukur kepada Tuhan, minta kekuatan dan bimbingan daripada Roh Kudus untuk bisa menerima keadaan apapun dan tetap dekat dengan Tuhan. Punya Tuhan, kita bisa berharap kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, biarlah Elim ini menjadi peringatan bagi kita. Dan apa reaksi kita? Reaksi kita adalah maupun di Mara, di Elim, atau di mana saja kita bisa menerima keadaan dan terus bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita kuat karena Roh Kudus bersama dengan kita, menolong kita dan menguatkan, menghibur kita dikala kita menderita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar bagaimana bangsa Israel punya pengalaman baik di Elim maupun sebelumnya di Mara. Dan biarlah Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa menjalankan firman Tuhan ini, yaitu bahwa kami bisa menerima keadaan apapun di dalam kehidupan kami, suka maupun duka, menderita maupun bahagia, kelebihan maupun kekurangan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.